kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Akhinal kiram, Al-Ustadz Irgi Ramadan yang telah menyampaikan dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat, khususnya bagi pembaca dan umumnya kita sekalian yang mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil menunggu pemateri yang alhamdulillah belum masuk ya, kita akan coba bacakan. Insya Allah kita akan dibersamai oleh guru kita yaitu Al-Ustadz Hasan Juhri LC. Beliau tempat tanggal lahir di Batang 6 Juli 1987. Mempunyai moto hidup yaitu adapun yang bermanfaat bagi manusia maka ia akan tetap eksis di muka bumi. Alamat lengkap beliau Gang Kapuk RT 04 RW 01 nomor 56A Pondok Cina Beji Depok Jawa Barat ya. Alhamdulillah riwayat pendidikan beliau MI-nya di MI Islamiyah, MTS dan aliyahnya di MTI Darul Amanah, kemudian menyelesaikan pendidikan S1-nya di Lipia ya, Jakarta. Dan alhamdulillah amanah yang beliau emban sampai saat ini beliau sebagai musyrif halaqah Quran, ya, pengajar Quran di Yayasan Baitul Hikmah Al-Nusa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu sekilas tentang biografi beliau. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sebentar. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang Suara sekali. Suara saya terdengar jelas nggak Ustaz? Alhamdulillah jelas, tapi agak kurang dekat ya mungkin Ustaz ya. Jelas, soalnya lagi hujan deras ini. Iya, udah pol ya. Iya. Alhamdulillah senang sekali nih hari ini saya bisa bertemu dengan para guru-guru membersamai di acara Spirit of Quran. Kajian rutin ya Kitab Abdibian. Insyaallah langsung saja karena Al-Ustadz Hasan Juhri LC sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Al-Ustadz Waliyatafadhol Mashkur Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Dengan Ustaz siapa ya? Di sini pas online tulisannya Ustaz. Mohon maaf. Mas ingin sekali lagi, apakah suaranya cukup jelas? Karena di sini sedang hujan deras nih bacaan saya. Suaranya cukup jelas atau kalah sama hujan nih? Suaranya jelas tapi kurang maksimal Ustaz. Bisa volumenya atau bisa dinaikin sedikit Ustaz? Biar maksimal ya suaranya. Baik. Nanti saya coba lebih keraskan lagi insya Allah jika diperlukan. Terima kasih yang sudah konfirmasi di komen juga.
Baik, alhamdulillah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa tas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah jadikan dimanapun teman-teman semua yang sedang hujan, hujannya bermanfaat, hujan yang berkah, membawa kebaikan untuk kita semua, menyejukkan bumi-buminya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menyejukkan jiwa dan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kita bersyukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali setelah yang terakhir 2 pekan yang lalu. Kita sudah membuka atau sudah memulai kajian kitab At-Tibyan tentang adab-adab para pengemban Al-Quran. Ada Ustaz ini. Semoga ini adalah sebuah tema yang sangat relate, yang sangat dekat dengan kita semua, karena kita semua ini di sini tergabung dalam Hufaz Online, para penghafal Quran yang mungkin setorannya secara online gitu ya, sesuai dengan namanya. Sehingga dengan kita mempelajari kitab ini, insya Allah Allah berikan kepada kita ilmu, wawasan, serta kekuatan untuk bisa mengamalkan yang didapatkan nanti di kitab tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan agar lebih efektif, saya akan langsung saja membukakan kitab agar dapat kita simak bersama. Sebelumnya mohon maaf nanti kalau terjadi kekurang jelasan suara misalnya. Pertama, di sini sedang hujan deras. Saya sendiri suaranya bersaing dengan suara hujan. Yang kedua, saya sedang tidak membawa headset sebagai alat bantu. Jadi memang ini murni manual saja. Biasanya saya bawa, tapi kali ini saya terlupa. Semoga yang apa adanya ini tetap sampai. Suara saya tetap sampai dan dapat diterima dengan baik, agar juga nanti apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya mencoba dekat dengan gadget saya, laptop saya, agar lebih dekat juga dengan speaker saya ya. Oleh karena itu ini juga butuh kerjasama atau berjuang bersama aja ya. Mungkin yang di rumah atau di tempat manapun ada headset bisa digunakan agar lebih efektif juga suaranya. Nah, tapi yang tidak, seperti yang di mobil misalnya, nggak apa-apa, sedapatnya aja dulu. Semoga nanti bisa disimak di tempat yang lain atau di rekaman ya, di waktu yang lain insya Allah. Saya minta akses buat ini apa namanya, share screen. Udah bisa. Udah ya, baik. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuk ke bab pertama dari kitab At-Tibyan. Sebentar. Al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Bab pertama dari kitab At-Tibyan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan membawanya. Membawa di sini bisa diartikan sebagai membawa dengan jiwa dan hatinya, yakni para penghafal Al-Qur'an. Karena ini adalah pengkhususan dari Imam Nawawi. Ada pembaca Al-Quran yang biasa, yakni membaca dari mushaf. Ada juga wahamalatihi yang membawa Al-Quran dengan hati dan jiwanya, sekaligus mengamalkan Al-Quran dengan seluruh anggota badannya. Dan seperti biasa, Imam Nawawi Tidak ada air. yang terkenal misalnya di Riyadhus Shalihin, yang juga karya beliau dalam bidang hadis, biasa beliau itu membuka setiap babnya dengan mengutip ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di setiap bab yang dilewati dimulai dengan mengutip Al-Quran, kemudian beberapa hadis, dan kalau ada nanti ucapan atau quote dari para ulama atau para sahabat atau tabi'in dan semisalnya. Nah, seperti biasa saya minta tolong ada yang membacakan per alinea saja, nanti kemudian kita bahas setelahnya. Siapa yang ingin membaca atau berkenan membaca alinea pertama? Relawan kita yang pertama siapa? Silakan langsung saja dibuka speakernya. Nggak boleh, Ustaz. Ini sudah ada yang baca itu. Diangkat aja suaranya. Nanti gantian ya. liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Cukup, terima kasih. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha mulia berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yatluna, yang membaca kitaballahi, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah Al-Qur'an khususnya. Perhatikan di sini Allah menggunakan yatluna. Kalau kita belajar nahwu atau grammarnya Arab, yatluna itu fi'il mudhari'. Di antara faedah penggunaan fi'il mudhari' adalah sedang sampai yang akan datang. Itulah makna innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dari saat ini sampai terus yang akan datang. Wa aqamus sholata, termasuk dalam makna membaca Al-Qur'an ini, Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan membaca itu artinya mengamalkan isi-isinya secara umum. Semua perintah-perintah agama.
Kemudian Allah mengkhususkan, yakni wa aqamus sholata, dan mereka itu mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi sifat orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengimani Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran, itu adalah dekat sekali dengan mendirikan sholat. Sholat 5 waktu sudah pasti, karena itu adalah kewajiban. Dan para penghafal Al-Quran, pengemban Al-Quran sudah selesai dengan ini insya Allah. Nah, tetapi yang istimewa dari pengemban Al-Quran, selain sholat 5 waktu juga beres, dengan syarat rukun yang baik, dengan sunnah-sunnah yang dikerjakan, zikir-zikir yang juga dekat dengan sholat, baik sebelum maupun setelah sholat. Yang istimewa dari orang-orang yang berquran, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah terutama yang malam, qiyamul lail, maka itu adalah ibadah yang sangat dekat dengan para pembaca dan penghafal Al-Quran. Karena penghafal Quran itu yakin tidak akan terjaga dengan baik hafalannya, kecuali jika dia adalah orang yang rajin berqiyamul lail. Di sanalah tempat kita murajaah. Di sholat 5 waktu kita tidak murajaah yang kita hafalkan banyak-banyak. Bahkan kalau kita jadi imam, kita harus menjadi imam yang bijak. Yakni apa? Imam yang tidak murajaah hafalan barunya di sholat 5 waktu. Pertama, karena hafalan baru kita kadang masih butuh pengulangan-pengulangan yang banyak. Kedua, lebih penting dari itu, makmum kita tidak semuanya hafal yang kita bacakan. Mau tidak mau berarti penghafal Al-Quran harus menambahkan waktu sholatnya khusus. Dan itu ada di qiyamul lail. Memperpanjang berdirinya, memperpanjang bacaan Al-Qur'annya agar kita dapat murajaah. Ini sifat yang sangat melekat dengan penghafal Quran. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka menginfakkan, membelanjakan sebagian dari yang Allah rizkikan kepada mereka berupa harta, sirron, dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang melihat. Bahkan tangan kiri kita pun nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanan kita. Wa alaniyatan, atau terang-terangan, atau ada orang yang melihat. Bahkan mungkin beberapa kali perlu di-share di grup WhatsApp atau di tempat yang lainnya. Nah, di sini juga hikmahnya adalah bahwasannya berinfak itu baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan adalah sifat yang melekat dengan ahlul Quran setelah mereka adalah ahli sholat. Maka mari kita baik yang sudah biasa maupun yang belum terutama membiasakan, meneruskan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu sifat yang melekat dengan ahlul Quran. Kalau perlu bahkan kita ini sudah biasakan. Kalau yang sudah menjadi muzaki ya, zakat bagian penting dari infak, karena itu adalah infak yang wajib, itu sudah hitung biasanya. Yang tahunan maupun yang bulanan pengeluarannya. Nah, bagaimana yang belum mencapai nisab sehingga belum menjadi muzaki? Mari kita berlatih, mari kita belajar. Setiap rezeki yang datang kepada kita, biasanya yang bulanan ya biasanya, atau kapanpun itu datang, kita biasakan memotongnya 2,5%. Kita pisahkan dalam sebuah tempat yang khusus, katakan amplop khusus. Kalau langsung ada yang butuh kita kasih, kalau belum ada yang butuh kita simpen dulu saja. Tapi itu kotak khusus 2,5%. Ini untuk yang belum mencapai nisab ya. Kita belajar untuk menjadi muzaki. Atau katakan belajar menjadi orang kaya. Agar kalau kelak kaya beneran secara materi, tidak kaget kita karena sudah terbiasa untuk berinfak.
Dan infak itu dua-duanya dibolehkan dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Meskipun kalaupun harus terang-terangan, pastikan yang sembunyi lebih banyak. Karena memang fitnahnya besar untuk terang-terangan itu. Hikmahnya apa terang-terangan? Hikmahnya agar menjadi syiar, agar menginspirasi orang lain. Tetapi jebakannya besar sekali. Dikhawatirkan yang tadinya kita sudah bersih niatnya bisa saja melenceng, bisa saja goyang. Sehingga pastikan yang sembunyi-sembunyi lebih banyak. Seandainya yang terang-terangan itu kita dapatkan balasannya di dunia, berupa apresiasi, berupa pujian, berupa penghargaan, seandainya naudzubillah min dzalik di akhirat kita nggak dapat, kita masih punya cadangan yang sembunyi-sembunyi itu lebih banyak lagi. Atau setidaknya seimbang antara yang disembunyikan dengan yang diterang-terangkan atau dipublikasikan gitu ya, diumumkan, itu pun dalam rangka kebaikan. Nah, orang yang memiliki tiga sifat ini, yang gemar dan selalu baca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya, Allah katakan, yarjuna tijaratan. Mereka itu mengharapkan sebuah perniagaan, lan tabur, yang tidak pernah rugi. Niaga atau dagang yang tidak pernah rugi. Padahal dagang itu ya tempatnya rugi. Sebagaimana potensi untung besar dalam dagang, maka potensi besar juga rugi dalam berdagang. Itu sudah 50-50. Semua orang tahu itu. Hanya ada satu perdagangan yang tidak pernah rugi, yakni yang disebutkan di sini, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezekinya. Menarik sekali di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi tijarah atau dagang. Dan ini digunakan dalam banyak tempat yang lain juga. Ada dengan redaksi yang lain, Allah membeli atau barang siapa yang meminjamkan kepada Allah. Ini agar kita ini dekat pemahaman kita karena perdagangan ini dekat dengan kita di depan mata kita. Bedanya dagangnya Allah dengan kita, itu semua modal Allah kasih kepada kita, udah gitu dibeli juga. Ini kayak misalnya untuk mendekatkan saja ya, ada orang tua yang melihat anaknya itu senang berdagang, berpotensi atau dilatih berdagang. Itu kan yang modalin orang tua, kadang orang tua ikut bantu, tapi yang beli pertama juga orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, kitalah pembeli pertama karya anak kita gitu ya. Itulah hubungan orang tua dengan anak. Hubungan Allah dengan hambanya, dengan kita semua lebih dari itu. Bukankah Allah yang memberikan semua modal kepada kita? Allah berikan kepada kita fisik yang sempurna, Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita hati. Bahkan Allah berikan kepada kita modal yang dibutuhkan di depan mata kita, tetapi Allah beli juga. Padahal kalau mau tuh semuanya punya Allah. Diri kita aja punya Allah. Tapi Allah beli juga tuh. Nah, itulah tijarah, niaga dagang yang tidak akan pernah rugi bagi orang-orang yang memiliki sifat tiga tadi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menepati pahala mereka. Jadi pasti Allah akan memberikan yang dijanjikan kepada mereka dengan tepat 100%. Nah, tentu di sini syarat dan ketentuan berlaku ya. Syarat ketentuannya berlaku. Umumnya syarat diterimanya sebuah amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Kita meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, dalam kita bertilawah, dalam kita bersolat, dalam kita berinfak. Yang kedua, bermutabaah. Kita mengikuti yang dicontohkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dua ini kita lewati, maka Allah akan berikan kepada kita 100% yang dijanjikannya. Wa yazidahum min fadlih. Lebih dari itu Allah akan melebihkannya. Nggak cukup 100%, Allah berikan lebih dari 100%. 101, 102, dan tidak terbatas sampai kelipatan yang sekian banyak itu min fadlih, karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha utama. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafurun, yang maha pengampun, maha mengampuni kesalahan hambanya. Meskipun
kita punya karya, kita punya amal, Allah beli, ada beberapa kekurangan, Allah ampuni itu. Dan ini banyak. Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan kita yang banyak. Sangat banyak ini. Syakur di saat yang sama Allah Maha mensyukuri. Allah Maha mengapresiasi, berterima kasih kepada kita dengan yang sedikit kita persembahkan itu. Coba kalau kita mau fair ya, berapa persen dari tenaga kita, berapa persen dari harta kita yang kita berikan kepada Allah? Kita boleh bilang sedikit. Sedikit sekali. Kalau yang wajib dalam zakat cuma 2,5%, sedikit sekali. Itu pun Allah berterima kasih kepada kita. Mengapresiasi yang kita kerjakan. Sebaliknya kalau dosa, berapa banyak dosa yang kita miliki. Tapi Allah Ghafur, Maha mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan seandainya atau dalam keadaan kita bertaubat dan setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang dicuplik oleh Imam Nawawi di awal bab pertama ini. Berikutnya silakan tolong dibaca lagi orang berikutnya yang lain. Bismillah. Warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari fi sahihi allazi huwa asahhul kitab ba'dal Qur'an. Terima kasih. Jazakillah khairan. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta sekarang semua bunyi meskipun tidak dibuka speakernya ya. Semua yang di rumah atau di tempat manapun kita baca hadisnya. Khairukum diikuti. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Oke, sekali lagi kita baca bersama-sama. Enggak dibuka speakernya enggak apa-apa. Yang penting bunyi masing-masing agar kita membaca hadisnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa rawaina, dan kami riwayatkan, kami ceritakan an Utsman bin Affan. Ini rawaina ini berarti yang bicara adalah Imam Nawawi ya. Kami meriwayatkan hadis ini dari Imam Nawawi, termasuk pasti di tengahnya itu ada banyak guru-guru beliau. Sampai an Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga, menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beristri dua putri beliau sehingga dijuluki dengan Dzunnurain, pemilik dua cahaya, yakni dua putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Utsman bin Affan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man, siapa atau yang ta'allamal Qur'ana, belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini adalah nama aslinya, nama panjangnya. Sekaligus mengenalkan kepada kita Imam Nawawi siapa nama asli Imam Bukhari. Nanti di berikut-berikutnya beliau hanya mengatakan Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, kitab Sahih Bukhari, alladzi huwa ashahul kutubi, di mana Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih
ba'dal Qur'ani, setelah kitab Al-Qur'an. Siapa yang mengatakan kitab yang paling sahih? Itu adalah para ulama. Dan ini sudah menjadi ijma' dalam agama kita bahwasanya Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Baik, kita kembali ke matan hadis. Jadi dalam hadis itu ada pertama ada sanad ya, mata rantai yang menghubungkan hadis ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana ada Utsman bin Affan. Nanti Utsman bin Affan itu sebenarnya nggak langsung sampai kepada kita. Di sana ada murid beliau terus. Nah, begitu dalam kitab hadis ya, karena kitab At-Tibyan ini bukan kitab hadis, sehingga dipangkas saja langsung ke orang pertama, yakni Utsman bin Affan. Kemudian ada matan, redaksi atau isi dari hadis. Itulah yang kita baca tadi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini membuat seorang Abu Abdurrahman As-Sulami, sebut saja As-Sulami. Beliau berguru Al-Quran langsung dari Utsman bin Affan dengan beberapa sahabat senior yang lain, termasuk Ali bin Abi Thalib juga belajar kepada beliau, As-Sulami ini. Kemudian mengajarkan Al-Quran. Di antara murid beliau adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Termasuk murid beliau adalah Imam Asim. Nanti Imam Asim memiliki murid yang paling populer atau yang paling besar adalah Imam Hafiz. Pemilik riwayat yang kita baca atau yang paling banyak dibaca oleh mayoritas kaum muslimin di dunia. Riwayat Hafiz an Asim. Dua-duanya adalah murid dari Imam As-Sulami yang juga murid seorang Utsman bin Affan. Beliau itu mengajarkan Al-Quran, dikatakan dalam Syiar A'lamin Nubala selama 40 tahun. Dari zaman Utsman bin Affan sampai zaman wafatnya Al-Hajjaj bin Yusuf. 40 tahunan beliau ngajar Al-Quran di masjid di Kufah, Masjid Al-A'zam. Kita mungkin bertanya-tanya ya, atau saya setidaknya bertanya-tanya, apa sih yang membuat beliau itu 40 tahun betah ngajar Al-Quran? Dikatakan beliau tidak nyambi ya, tidak seperti kita atau tidak seperti saya misalnya. Saya masih nyambi, masih ngapa-ngapain yang lain juga. Beliau tuh fokus hanya mengajar Al-Quran di Masjid Al-A'zam di Kufah saat itu. Maka beliau membacakan hadis ini, di mana beliau juga merupakan salah satu rawinya sampai kepada Utsman itu. Beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an dzakal ladzi aq'adani hadzal maq'ad. Hadis inilah yang membuat aku betah duduk di tempat dudukku itu selama 40 tahun. Karena beliau membaca dan mendengarnya dengan penuh keimanan. Beliau ingin menjadi khairukum, sebaik-baik kalian, yakni sebaik-baik umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau menginfakkan, mewakafkan seluruh umur, tenaga dan ilmunya dalam rangka menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, menjadi pembelajar dan pengajar Al-Qur'an. Apa yang dapat kita simpulkan dari hadis ini? Yang pertama adalah bahwasanya semua kita pasti ingin menjadi khairukum, yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memiliki syarat, dan syaratnya ada dua. Yang pertama, man ta'allamal Qur'an. Syaratnya harus belajar Al-Quran. Dan belajar ini mari kita lakukan dari, dan sudah kita lakukan insya Allah atau alhamdulillah dari semenjak kita kecil, dengan berbagai keadaan masing-masing, atau yang mungkin baru berkesempatan belajar, maka alhamdulillah kita syukuri. Yang penting adalah
kalau kita saat ini diberikan nikmat berupa belajar Al-Quran, mari kita jaga belajar itu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan kita bersyukur alhamdulillah di forum ini kita difasilitasi oleh Ufat Online. Kita dipertemukan dengan guru-guru kita, para ustadzah-ustadzah kita belajar kepada mereka. Seandainya nanti, kan pasti ada selesainya ya. Selesai dengan satu ustadzah, entah karena apapun, entah karena programnya selesai, entah mungkin pindah tempat atau yang lain sebagainya. Di saat seperti itu terjadi kekosongan guru, cari guru yang lain. Kita berguru kepada orang yang lain. Pastikan seperti itu. Minimal banget satu guru dalam satu waktu minimal. Begitu kita kehilangan guru, entah karena apapun ya alasannya, langsung cari guru yang lain agar tetap bersambung kita ini menjadi orang-orang yang belajar Al-Quran. Khususnya ini saya sampaikan lagi kepada para guru bahkan. Kalau orang-orang biasa, oke, mereka belajar. Bahkan buat para guru ini lebih wajib lagi. Jangan sampai kita yang sudah mengajarkan Al-Quran berhenti. Nanti berhenti juga berkahnya, berhenti juga ilmu kita. Jangan sampai, justru harus mencari guru lagi. Memang lebih berat karena waktunya lebih banyak digunakan untuk mengajar, tapi harus punya. Mungkin nggak setiap hari, setiap pekan paling tidak ada guru yang terus membersamai kita. Ini man ta'allama. Orang yang belajar Al-Quran, mari kita menjadi orang yang belajar Al-Quran. Sampai kita mati jaga. Jangan sampai kita nggak punya guru. Kemudian wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Di sini menarik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ucapannya adalah ucapan yang fasih, ucapan yang jami' mani, ucapan yang sedikit tetapi sangat dalam ya. Apa yang kita dapat simpulkan? Pertama, untuk mengajar Al-Quran pasti harus sudah melewati ta'alam. Untuk menjadi mengajarkan Al-Quran harus sudah belajar. Nggak mungkin pengajar tanpa belajar. Itu sudah logis itu. Orang Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan memberikan apa-apa. Yang tidak pernah belajar Al-Quran nggak mungkin mengajarkan Al-Quran. Pasti itu. Dan urutannya seperti itu. Belajar dulu baru mengajarkan. Itu yang kita dapatkan. Tetapi garis bawahi di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata sambung wa, dan bukan summa, bukan kemudian. Artinya apa? Untuk kita menjadi pengajar Al-Quran, dan itu dihimbau buat kita semua, termasuk saya mengajak kepada semua peserta Ufat Online di sini, jangan segan menjadi pengajar Al-Quran. Jangan jadikan alasan kita masih belajar Al-Quran untuk tidak mengajar Al-Quran. Karena Rasulullah di sini menggunakan kata dan itu artinya bersamaan dengan kita belajar, kita juga mengajar. Apa maknanya? Kita mengajarkan apa yang sudah kita dapatkan itu. Langsung kita ajarkan. Dan mengajar itu baik formal maupun tidak formal. Umumnya tidak formal, yang lebih banyak orang punya kesempatan mengajarkan keluarga, yang ibu-ibu mengajarkan anaknya, yang belum ibu-ibu mengajarkan adiknya, mengajarkan temannya. Begitu. Jadi tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu 30 juz untuk menerima setoran. Tidak harus membaca semua tafsir untuk memberikan katakan kajian tafsir. Apa yang kita dapatkan itu yang kita ajarkan. Secara mudah saya sampaikan, kita belajar kepada yang lebih tinggi ilmunya dan kita mengajarkan kepada orang yang kesempatannya datang belakangan. Biasanya yang lebih muda umurnya. Anak-anak kita kan lebih muda, lebih kecil. Pasti kan dia belum pernah dapat Al-Quran dari manapun, kitalah yang pertama kali mengajarkannya. Nah, begitu maksudnya. Itu khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Saya mungkin tidak akan mengajak kita semua menjadi seperti As-Sulami yang menginfakkan, mewakafkan seluruh umurnya untuk Al-Quran, mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Tetapi paling tidak, mari kita menjadi apapun kita,
menjadi ibu rumah tangga, menjadi profesi di bidang masing-masing, tetap jangan sampai lupa yang satu ini. Tetap belajar Al-Quran dengan punya guru ngaji, dan tetap sebagai pengajar Al-Quran dengan cara punya murid ngaji. Dengan makna yang sangat luas ya, tidak hanya murid di kelas saja, tapi dimanapun itu. Dan mari kita dengarkan dengan penuh keimanan agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang semangat untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Tolong minta baca yang lain, orang yang lain. Halo, masih ada? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kirami bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaz Muslimin Naisaburi fi sahihaiha. Terima kasih, jazakillah khairan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan diikuti meskipun tidak buka mic-nya ya. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Rawahul Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj ibn Muslimin An-Naisaburi. Selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang nama lengkapnya adalah Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima. Dalam dua kitab sahih mereka berdua. Yang kita kenal dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Kadang nanti akan diistilahkan yang lain dengan Rawahus Syaikhani, diriwayatkan oleh dua orang syekh, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Atau dengan istilah yang lain muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh dua imam ini. Dan dua kitab ini, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, adalah dua kitab yang disepakati kesahihannya oleh kaum muslimin. Setelah Al-Quran, hanya 3 kitab ini saja yang disepakati umumnya oleh kaum muslimin dan menjadi ijma', menjadi konsensus. Tidak ada satupun seorang muslim yang meragukan kesahihan hadis dalam 2 kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, kita bahas isi dari hadis ini. Alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir dalam membaca Al-Qur'an itu. Setelah kita belajar Al-Qur'an, tadi kita bahas pada hadis sebelumnya, di awal-awal kita tentu nggak langsung bisa ya. Tapi pada tahap tertentu nanti kita berharap, dan semua orang berharap, agar menjadi orang yang mahir, orang yang fasih bacaannya, orang yang mungkin hafalannya
Maka bagi orang yang mahir itu ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat. Malaikat di sini digunakan dengan kata as-safarah. Safir, yakni seperti seorang duta besar. Karena apa? Malaikat itu kerjaannya adalah diantaranya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Yakni malaikat Jibril ya, menyampaikan wahyu. Itu dutanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kiram yang mulia, al-bararah yang baik, yang taat. Orang yang baca Quran dan dia mahir akan ditempatkan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi baik. Dan tempatnya para malaikat tidak lain tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji kepada orang yang baca Quran dan dia mahir dalam membaca Al-Quran itu. Fasih bacaannya, mungkin hafalannya, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Lantas bagaimana dengan orang yang baru belajar Al-Quran dan dia belum mahir? Maka jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghargai, mengapresiasi mereka. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Dan orang yang membaca Al-Quran. Nah, jadi poinnya di sini ya. Poinnya adalah dibaca Al-Qur'annya. Penting ini modal. Wa yatata'u fihi, kemudian dia terbata-bata dalam membacanya. Wa yatata'ta, berulang-ulang. Dan ini kita berasa ya, kalau kita lagi tahsin misalnya baca satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diulangi. Tolong sempurnakan haknya. Tolong sempurnakan roknya. Tolong panjangnya yang stabil, yang pas. Diulangi. Masih terbata-bata kita. Atau dalam menghafal juga demikian. Kita lagi setoran kepada guru kita juga kadang butuh pengulangan yang kedua, yang ketiga baru dinyatakan benar oleh guru kita. Itu masih terbata-bata. Bagi orang yang demikian itu, wa huwa alaihi syaqqun, dia merasa berat. Berat kenapa? Untuk baca satu ayat aja butuh pengulangan sampai 3 kali, sampai 5 kali, berat. Enak kalau sudah mahir ya, baca satu halaman 5 menit sampai atau bahkan kurang. Terus enak, sehingga bisa mengejar kuantitas, mengejar banyak-banyak gitu ya. Orang yang masih terbata-bata nggak bisa banyak-banyak. Dan dia berat untuk membaca itu. Nggak gampang gitu ya. Allah janjikan kepadanya, orang yang masih terbata-bata itu, lahu ajroni, baginya 2 pahala. Dr. Aiman Suwaid mengatakan 2 pahala ini, yang pertama adalah pahala baca Qur'annya itu sendiri, di mana orang baca Quran itu berpahala, meskipun masih terbata-bata berpahala. Pahala yang satunya adalah pahala kesabaran dia, pahala perjuangan dia untuk tetap bertahan, istiqomah dalam keberatannya itu. Terbata-bata tapi dia istiqomah, itu pahala tersendiri. Apa yang dapat kita pelajari atau faedah dari hadis ini adalah bahwasanya pembaca Quran apapun keadaannya adalah baik, adalah diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang masih pemula, yang masih baru mulai belajar tahsin, bahkan baru mulai belajar alif ba ta saja sudah diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah mahir, pasti apresiasinya lebih tinggi lagi, yakni mereka akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia lagi baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan baca satu hadis lagi ya. Ini agak panjang tapi kita akan sekilas saja nanti penjelasannya. Minta tolong lagi siapa relawan berikutnya. Dibacakan dulu. Ya Ustaz, saya Ustaz. Silakan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha thayyibu wa ta'muha thayyib wa mathalul mu'minil ladzina la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha khulwu wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an
Mathalur raihana rihuha thayyibu wa ta'muha murru wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Mas ya. Nah, kamathalil hanzalah laisa laha rihu wa ta'muha murru. Rawahul Bukhari wa Muslim. terima kasih, jazakillah khairan. Istami'u waraddidu, perhatikan kemudian tolong diikuti masing-masing ya. Wa an Abi Musal Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana wa masalul mu'minina alladzina yaqra'ul Qur'ana mathalut la rihalaha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Tadi kita hafalkan dua hadis sebelumnya. Yang pertama Utsman bin Affan tentang hadis khairukum man ta'allamal Qur'an. Yang kedua ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya alladzi yaqra'ul Qur'ana, dan seterusnya. Yang ketiga sekarang Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum saya masuk dan menerjemahkan hadis ini, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganalogikan bahwasanya orang yang beriman itu adalah seperti tumbuhan atau buah-buahan yang memiliki rasa manis. Iman itu adalah kemanisan dalam jiwa kita. Dan orang yang baca Quran itu seperti buah yang menimbulkan keharuman. Baca Quran itu membuat harum. Yang mendengarkan senang, suasana menjadi nyaman. Itu Rasulullah umpamakan. Iman itu rasa yang manis, Al-Quran itu bau yang harum. Dua ini, iman yang manis dan Al-Quran yang baunya harum itu kalau digabungkan dalam setiap muslim atau setiap orang, maka ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang yang beriman, dia baca Al-Quran, mathalul utrujjah, seperti buah utrujjah.
Buah ini dikenal di Arab. Biasanya orang Indonesia mendekatkannya seperti buah lemon atau buah jeruk umumnya. Rihuha thayyibun, buah utrujah itu harum baunya. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya thayyibun, rasanya segar, rasanya baik. Ini orang beriman yang baca Al-Quran. Imannya manis, kemudian baca Qurannya harum. Yang kedua, kemungkinan kedua, wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang yang beriman tapi dia tidak baca Quran. Dan ini ada ya. Orang beriman tapi tidak baca Quran, atau baca Quran tapi sangat sedikit. Mungkin hanya di Ramadan saja, itu bisa dikategorikan seperti di sini. Orang yang tidak baca Quran kecuali sedikit. Kalau orang beriman pasti baca Quran, pasti. Karena dia kalau sholat harus baca Quran. Tapi sedikit sekali. Nah, orang yang seperti ini beriman tapi tidak baca Quran, matsalut tamroh, seperti buah kurma. Lari halaha, buah kurma itu tidak ada baunya. Kalau kita cium nggak ada bau-bau segar atau wangi, nggak ada. Tawar aja baunya nggak ada. Wa ta'muha hulwun, tetapi rasanya manis. Orang beriman manis dengan imannya, tetapi tidak, karena dia nggak baca Quran, tidak ada harum bau yang dapat dicium oleh orang sekitarnya. Kemungkinan ketiga, wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Perhatikan di sini yang pertama, Rasulullah menjelaskan bahwasannya lawan kata mukmin di sini munafik. Karena kalau kafir sudah jelas, mukmin itu udah face to face dengan kafir ya. Tapi di sini munafik. Munafik pun disebut sebagai lawannya orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu memperlihatkan keimanan dan dalam hatinya juga beriman. Sebaliknya orang yang munafik itu memperlihatkan keimanan, dia muslim, saudara kita, nampaknya baik, soleh, tetapi dalam hatinya dia menyimpan kekufuran, menyimpan ketidakbaikan. Dan ketika kita menyebut kata munafik, maka tidak usah melihat orang lain. Yang kebayang pertama kali ketika kita membaca munafik dalam hadis maupun dalam ayat, kita curigai itu adalah diri kita sendiri. Sebagaimana curiganya Imam Umar bin Khattab terhadap dirinya sendiri. Kurang baik apa beliau? Beliau adalah khalifah kedua, beliau adalah mertuanya Nabi, beliau adalah sahabat terbaik setelah Abu Bakar, tetapi beliau adalah orang yang paling curiga terhadap dirinya sendiri. Jangan-jangan aku adalah munafik. Sampai-sampai beliau bertanya kepada salah seorang sahabat ya, kalau tidak salah Hudzaifah ibn Yaman yang dijuluki sebagai penjaga rahasia Nabi. Nabi itu pernah membocorkan rahasianya kepada Hudzaifah ibn Yaman. Ada beberapa orang munafik yang disebutkan namanya. Itu Imam Umar bin Khattab mepet dia tuh. Tolong sebutkan. Bukan tolong sebutkan siapa aja gitu ya, tapi apakah aku termasuk? Apakah aku termasuk? Apakah aku termasuk? Terus dipepet seperti itu. Hudzaifah tadinya nggak mau bocorin. Karena itu adalah amanah dari Rasulullah SAW, saya nggak berani bocorin. Tapi dipepet terus oleh Umar bin Khattab. Mepetnya dengan cara seperti itu ya. Kalau kita kan biasanya keponya itu siapa aja. Beliau keponya itu aku termasuk bukan. Itu bentuk kecurigaan beliau sendiri. Sampai akhirnya Hudzaifah bin Yaman mengatakan bukan. Engkau bukan termasuk yang disebutkan Nabi sebagai munafik. Nggak mungkin juga ya. Secara logis nggak mungkin juga Umar bin Khattab dengan sedemikian ketokohannya dalam Islam termasuk golongan munafik. Tetapi itulah kecurigaan beliau. Sehingga sekali lagi, kalau kita mendapati kata-kata munafik dalam Al-Quran, dalam hadis, kita patut mencurigai diri kita sendiri. Benar nggak sih kita ini imannya di hadapan orang lain soleh, solihah, kalau pas sendiri soleh, solihah enggak? Di siang hari
di kajian, di masjid kita solikah, kalau di kamar sendirian solikah enggak? Nah, itu patut curiga. Nah, ternyata orang munafik ada yang baca Quran. Ada. Jangan-jangan itu kita sekali lagi. Na'udzubillah min dzalik ya. Orang baca Quran tapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya buat yang lain. Hati-hati, ini bisa saja nanti lama-kelamaan jatuh kepada kemunafikan. Kita berbicara aku menghafalkan Quran karena Allah. Ternyata karena yang lain. Karena harta, karena apapun yang ditawarkan oleh dunia ini gitu ya. Hati-hati di situ. Kita ngakunya karena Allah, ternyata kata Allah bukan. Kamu menghafal Quran karena agar disebut sebagai qari. Agar orang kenal kalau kamu itu adalah bacaannya fasih, hafalannya bagus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada orang seperti ini, mathalur raihana. Maka perumpamaannya seperti raihana. Raihana itu bunga-bungaan. Rihuha thayyibun, bunga itu baunya harum. Segar. Wa ta'muha murrun, tetapi rasanya pahit. Coba kita makan bunga mawar. Mawar itu wangi, melati itu wangi. Tapi kalau kita makan pahit rasanya. Itulah kepahitan munafik. Kepahitan kemunafikan. Tapi dia masih harum baunya. Kalau orang munafik baca Quran, kita dengarnya itu masih enak. Bahkan kadang lebih merdu ketimbang orang yang mukmin bacaannya. Waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita dari sifat kemunafikan. Yang terakhir, kemungkinan yang keempat, wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Sudahlah munafik tidak baca Quran pula. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Kita lebih-lebih lagi berlindung diri dari yang keempat ini. Dengan cara kita rajin ngaji gitu ya. Setidaknya kita ningkatin ke yang ketiga tuh. Banyak ngajinya. Ya nanti pada akhirnya semoga kita semua masuk ke kategori yang pertama itu ya. Matalil hangzolah. Seperti hangzolah. Ini juga ada buahnya ya. Kalau di searching nanti di googling, hangzolah itu buahnya seperti semangka-semangkaan gitu. Tapi bukan semangka ya. Biasanya orang Indonesia atau ustadz-ustadz kita mendekatkannya seperti secara rasa dan bau seperti mahoni. Laisalah harihun, tidak ada baunya karena dia tidak membaca Al-Quran. Wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Ini orang munafik yang tidak baca Quran. Dan ini umumnya orang munafik seperti ini. Yang keempat ini. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Dan tentang hangzolah ini di sini nama buah ya. Karena ada hangzolah yang lain itu nama seorang sahabat. Dan buah hangzolah itu bukan buah yang buruk. Bukan. Di sini hanya perumpamaan saja. Sama tadi juga tamar atau kurma bukan yang buruk ya, meskipun dalam kategori yang empat tadi yang nomor 2. Mukmin tapi tidak baca Quran seperti kurma. Kurma itu bagus gitu ya. Kita nggak mengatakan, oh berarti bagus dong seperti kurma. Bukan itu. Dalam hal bau, kurma nggak ada baunya. Itu yang kita bahas adalah baunya gitu ya. Bukan bagusnya kurma. Kurma semua orang sepakat bagus. Itu adalah buah kesukaan Nabi. Bahkan barang siapa yang makan kurma, insya Allah akan sehat gitu ya. Nah, jadi 4 buah ini atau 4 tumbuhan ini semuanya bagus karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk hangzolah. Nama buah yang bagus sehingga kalau kita mendengarkan seorang sahabat bernama Hangzolah juga adalah seorang sahabat yang mulia. Bahkan disebut sebagai ghasilul malaikah. Sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Karena apa? Ceritanya beliau baru menikah ketika peristiwa perang Uhud dan ketika ada panggilan jihad, maka Hangzolah ini yang seorang sahabat ini baru melakukan malam pertamanya, belum sempat mandi langsung pergi ke medan jihad Uhud. Kemudian beliau syahid di situ sehingga belum sempat mandi junub. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan dibukanya tabir ghaib oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya bahwasanya Hangzolah ini dimandikan oleh para malaikat, dimandikan junubnya ya,
Karena kalau syahid tidak dimandikan ketika meninggal. Itulah Hanzalah salah seorang sahabat. Di sini Hanzalah yang lain nama tumbuhan yang diumpamakan sebagai atau seperti orang munafik yang tidak baca Quran, tidak ada baunya, rasanya pahit. Demikian kajian siang hari ini. Kita baru mendapatkan 3 hadis dan 2 ayat tentang keutamaan baca Al-Quran. Mungkin di bab 1 ini kita butuh setidaknya 2 pertemuan, atau kalau memang dibutuhkan bisa dipecah ke 3 pertemuan. Demikian, semoga dapat dipahami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza Ustaz. Begitu banyak ilmu yang sore ini kita dapatkan nih sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah. Baik, ini masih ada waktu nih Ustaz, sekitar 15 menit. Apakah bisa dibuka pertanyaan Ustaz? Bisa ya? Silakan Ustaz. Nah, baik. Alhamdulillah, bagi sahabat-sahabat yang mau bertanya, silakan raise hand ya, atau angkat tangannya silakan, atau buka langsung audionya ya. Tafadholi Ustaz. Atau di komentar sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Wah, di komentar ada ya, di kolom chat ya. Kita baik. Di situ nanti kalau ada kesempatan baru kita tawarkan. Di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Rusmiati ya. Assalamualaikum Ustadz. Berarti sifat munafik itu bisa saja ada pada kita semua. Tanda tanya ya. Bagaimana agar bisa jauh dari sifat itu Ustadz? Itu yang pertama, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Rusmiati. Sifat munafik itu bisa saja ada pada kita semua ya. Jawabannya adalah bisa saja. Mungkin kita ini berpotensi. Kalau tadi saya katakan Umar bin Khattab saja dengan keimanannya beliau yang sangat tinggi itu, dengan amal ibadahnya yang sangat luar biasa, dengan kedudukan luar biasanya dalam Islam, beliau pribadi mencurigai dirinya sendiri. Karena secara mudah nifak, sifat kemunafikan itu adalah memperlihatkan keislaman, keimanan, tetapi menyembunyikan kekufuran atau ketidakbaikan. Nah, jadi umumnya nifak itu ada 2, nifak yang level parah paling tinggi, nifak yang bisa menjadi musuh Islam. Ini yang misalnya dalam hal keamanan ada dulu ya, seperti mereka yang menggembosi para prajurit perang agar tidak perang, itu munafik yang bisa mati seperti itu. Atau munafik yang membocorkan rahasia kaum muslimin dalam peperangan, itu juga munafik yang levelnya parah, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama sehingga mereka berhak untuk dihukum, bahkan dihukum mati. Tapi ada yang bawahnya, ini yang disebut sebagai nifak amali. Tadi kan munafik akidah ya. Kalau di bawahnya tuh ada munafik secara amal. Ini yang disebut Rasulullah sebagai ayatul munafiki salatun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, kalau dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya khianat. Yang ketiga ini yang sangat berat ya. Dipercaya oleh siapapun, oleh Allah, oleh Nabi, oleh orang-orang sekitar kita, oleh pasangan kita, oleh murid kita, oleh guru kita. Itu diantara sifat kemunafikan. Yang 3 poin ini itu sangat mungkin terjadi kepada kita. Bukankah kita, saya nggak tahu, tapi saya menyangka semua kita atau sebagian besar kita pernah bohong lah. Atau saya mungkin butuh bercanda ya. Coba saya minta tolong angkat tangan, siapa yang selama hidupnya dari kecil
sampai saat ini belum pernah nyontek di kelas? Angkat tangan aja, raise hand. Nggak pernah nyontek dari kecil sampai sekarang. Ustaz nggak angkat tangan, Ustaz? Ada. Ibu Epi Erlina itu angkat tangan, Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa ya, Ustaz ya. Luar biasa. Ini sangat sedikit sekali ya. Kalau saya melakukan pengakuan dosa, saya pun pernah menyontek. Dan menyontek itu bagian dari kebohongan kan? Bagian dari kecurangan. Kita dipercaya di zaman-zaman dulu lah ya. Zaman-zaman masih SMP gitu, di zaman masih belum tahu. Nah, itu salah satu bentuk kemunafikan, salah satu bentuknya. Tapi ini kemunafikan yang tidak keluar dari agama. Dan ini yang dicurigai oleh Umar bin Khattab terhadap diri sendiri. Sangat mungkin. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya tadi, kita menghindari ciri-ciri kemunafikan. Dalam konteks ber-Al-Quran, maka senantiasa kita perbarui niat kita. Karena sekarang ini, para Quran, para hufadzul Quran, kalau niat kita menghafal Quran itu harus diperbaharui bahkan tiap hari. Mungkin di awal ketika mendaftarkan ke hufaz online niatnya udah bagus. Lagi corona misalnya, banyak waktu kosong karena tidak pulang pergi kemana-mana. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan bisa ngaji. Kita ambil kesempatan itu. Nah, boleh jadi di tengah proses nanti ada aja jebakannya. Kita dipuji oleh teman kita. Kalau kita nggak sadar kita bisa, oh iya dong, saya sudah hafal 3 juz. Itu salah satu bentuknya. Karena Allah percaya kita ini sebenarnya adalah para hufadzul Quran yang mukhlis, yang ikhlas. Ternyata kita khianat. Ternyata kita niatnya bukan untuk Allah. Itu salah satu bentuk pengkhianatan kita kepada Allah seandainya kita tidak meniatkannya untuk Allah. Salah satu bentuknya adalah itu. Caranya adalah terus kita perbaharui niat kita agar bacaan Quran kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada kebaikan-kebaikan yang timbul, itu bukan tujuan kita. Itu adalah hikmah, itu adalah hadiah, bonus, dan di mana-mana bonus itu nggak lebih besar dari aslinya. Kalau ada bonus gaji ke-13, itu hanya 1 bulan aja, atau 2 bulan maksimal. Masih ada 12 bulan yang pokok gitu kan. Jangan sampai kita tergiur dengan bonus, sampai melupakan yang pokok. Yang pokok adalah kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lain itu adalah hadiah bonus saja. Boleh kita ambil, boleh. Seperti petani yang menanam padi, di sawah ada belut. Kita boleh ambil belut nggak? Boleh ambil belut. Tapi jangan sampai kita nanti ubah sawah menjadi peternakan belut. Kita di sini ngapal Quran, niatnya karena Allah, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Di tengah jalan ada belut nanti, belutnya macam-macam. Boleh kita ambil belutnya, tapi jangan lupa padinya. Jangan lupa niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentang naiknya iman dan turunnya iman, maka itu sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak selalu berbanding lurus dengan kemunafikan. Tidak selalu orang yang turun iman itu berarti dia munafik, tidak otomatis. Karena kan iman itu naik dengan taat, turun dengan maksiat. Dan tidak semua kemaksiatan adalah munafik. Tidak selalu. Munafik itu kembali ke asal tadi adalah memperlihatkan keimanan, kebaikan, tapi menyimpan kekufuran atau keburukan. Itulah orang-orang yang munafik. Dan kita orang yang paling, di antara orang yang paling mungkin jatuh ke sini. Karena semua orang melihat kita itu baik. Orang umum di luar sana melihat menghafal Quran itu baik. Orang yang solihah, orang yang soleh, orang yang bagus bacaan Qurannya. Risikonya kita tinggal hati kita nih. Kalau hati kita sebaik yang mereka sangkakan,
kita aminkan dan kita selalu berjuang, maka baik. Naudzubillah sebaliknya, ternyata kita menyimpan rahasia yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khair dan jazakillah untuk Ibu Rusmiati ya yang sudah bertanya di sore ini. Dan di chatting ini banyak banget pertanyaan Ustaz. Kita coba yang raise hand ya, yang angkat tangan. Ini ada Mbak atau Ibu Epi Erlina. Silakan dibuka Bu audionya atau videonya. Langsung dengan Ustaz silakan. Ibu Epi Erlina. Mohon dibantu diaktifkan audionya Ustazah. Ini angkat tangan yang baru ya, bukan yang tadi? Iya, yang baru. Ibu Epi, Assalamualaikum. Baik, karena Ibu Epi belum aktif ya, kita yang kedua kali ya yang angkat tangan. Ada Bu Yuniar Sri Rahayu. Silakan Bu diaktifkan audionya atau videonya. Ya, sudah aktif, silakan Bu. Langsung dengan saya angkat tangan yang tadi yang pertanyaan siapa yang tidak pernah mencontek saya itu. Angkat tangannya untuk hal yang itu. Luar biasa Ibu Yuniar. Luar biasa ya Ibu Yuniar ya. Baik, di kolom chat masih ada pertanyaan. Nggak apa-apa Ustaz ya, masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya selama ini membaca dan menghafalkan Al-Quran untuk kedua orang tua saya. Apakah ini artinya saya termasuk orang munafik? Mohon pencerahannya Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih buat penanya. Jawabannya bisa dua. Jawabannya bisa ya, tapi ini jauh dari yang saya bayangkan terjadi pada Ibu. Iya kenapa? Iya kalau niat kita hanya untuk itu saja. Dan ini biasanya niat dilakukan anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kalau mereka sudah balik ya anak kecil sudah balik. Tapi kalau belum balik ya belum punya beban, belum punya dosa. Mereka yang tahu adalah mereka nyenengin orang tua kan. Mungkin belum begitu kenal dengan Allah, belum begitu secara logika belum begitu nyampe. Mereka ngaji murni karena orang tuanya. Orang tuanya nyuruh, bahkan kalau orang tuanya keras, dia takut kepada orang tua. Kalau sampai sekarang kita masih di posisi itu seperti anak kecil. Tentu dengan perubahan kondisi. Mungkin kondisinya kalau sekarang kita dengan pilihan. Kita ingin membahagiakan orang tua kita. Kita ingin orang tua kita melihat anaknya solihah, maka kita baca Quran, maka kita menghafal Quran. Kalau ini menjadi yang nomor satu, maka kita bisa terjatuh pada kemunafikan tadi. Karena kita tidak meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah percaya, orang-orang percaya kita ngafal Quran untuk Allah, tetapi ternyata hanya berhenti pada orang tua saja. Nah, tapi sekali saya katakan ini kemungkinan jauh. Dan kemungkinannya adalah yang kedua. Saya menyangka Ibu juga termasuk yang kedua. Maksudnya apa? Ketika kita ingin membahagiakan orang tua kita, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan kepada kita, nanti di bab pertama juga akan kita lewati hadisnya. Man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dau ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Orang yang baca Quran dan mengamalkan Al-Quran akan diberikan privilege, keistimewaan nanti di akhirat akan memberikan hadiah terindah untuk orang tuanya. Yakni mahkota, yang mahkota itu cahayanya melebihi ke terangnya cahaya matahari di dunia ini. Nah, kita termotivasi untuk berquran, membahagiakan orang tua, itu sangat baik. Dan birrul walidain adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh orang tua kita. Dan umumnya kita insya Allah, kalau kita meniatkan untuk orang tua,
itu karena Allah menyuruh kita. Pastikan itu ya, niatkan itu. Ketika kita meniatkan birrul walidain, meniatkan Quran saya untuk orang tua, kenapa? Karena Allah menyuruh. Karena Nabi menjanjikan, niatkan itu. Jadi ada di posisi 3 ya. Di nomor 3, 1 karena Allah, kedua karena Nabi menyuruh kita, yang ketiga karena orang tua. Dan orang tua pun kita hadiahkan kepada mereka karena kita anak yang baik, karena kita anak yang solihah, juga karena Allah dan Rasul ini menyuruh kita berbakti kepada orang tua. Itu yang penting. Dan ini yang ingin saya garis bawahi. Insya Allah saya yakin semuanya udah di posisi yang benar sedemikian. Tapi jangan sebaliknya. Tadi yang saya katakan bisa aja termasuk nifaq itu seperti anak kecil. Dia karena orang tua murni, belum karena Allah, belum karena Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya naudzubillah min dzalik, seandainya orang tua kita ternyata nggak seperti yang kita harapkan, misalnya kita udah menjadi hafidhah yang baik, ternyata orang tua kita malah nggak suka, malah membuat orang tua kita ngecap kita yang macam-macam. Misalnya orang tua kita pengennya apa? Pengen kita jadi dokter misalnya. Ternyata dengan kita menghafal Quran pun tentu dengan dinamika ya, nggak instik otomatis menolak dan face to face gitu enggak. Karena banyak juga dokter yang hafal Quran. Artinya kita bisa mengkompromikan sebenarnya. Seandainya kita sudah menghafal Quran buat orang tua kita, ada di antara orang tua kita yang belum suka. Ngapain sih kamu ngafalin Quran? Mending jadi ini, mending jadi itu gitu ya. Nah, di sini ketahuan niatnya. Kalau dengan itu kita berhenti, ya udahlah, mending aku nggak usah ngafalin Quran, toh orang tua juga nggak suka. Berarti itu niat kita berhenti pada orang tua. Dan ini saya sekali lagi nggak yakin ada pada kita. Pastikan niat membahagikan orang tua kita karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk birrul walidain, untuk membahagiakan mereka juga seperti yang dijaga Nabi SAW. Bahkan kita menjadi penghafal Quran diantaranya, semoga nanti orang tua kita termasuk yang kecipratan keutamaannya. Allahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustazi yang sudah luar biasa ilmu yang kami dapatkan pada sore kali ini. Dan jazakillah Ibu Risnawati Sulaiman yang sudah bertanya. Dan afwan nih, mohon maaf ibu-ibu, teteh-teteh, ukti semuanya yang banyak pertanyaan di chat nih, kolom chat, tapi tidak bisa kami bahas dan kami jawab pada kesempatan ini karena memang waktu kita terbatas ya Ustadz ya. Mungkin terakhir akan ada doa langsung akan dipimpin oleh Ustadz Al-Yatafadul Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi ada satu yang saya baca di komentar, apa alasan Imam As-Sulami betah 40 tahun menjadi guru? Alasannya adalah hadis pertama tadi ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Beliau berkomentar, "Dzakalladzi aq'adani hadzal maq'ad." Hadis itulah yang membuatku betah duduk di tempat dudukku itu selama 40 tahun. Allahu a'lam bishawab. Mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan yang kita sedang jalani ini. Wiridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nahnu 'ibaduk banu 'imadik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina, Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ij'alna hafidhina li kitabikal karim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira Ustaz yang telah memberikan ilmunya di siang hari ini, dan mudah-mudahan ilmu yang Ustaz berikan dapat kami amalkan, dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah kita akan berjumpa kembali 2 pekan ke depan ya di kajian rutin At-Tibyan bersama guru kita bersama Al Ustaz Hasan. Insya Allah mudah-mudahan bisa terus istiqomah membersamai kita semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.